Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran PJOK. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan metode pembelajaran kali ini sedikit berbeda nih dengan pembelajaran yang sebelumnya karena situasi pandemi seperti ini. Tapi ini bukan alasan kalian untuk berhenti belajar atau malas belajar. Karena sejatinya tempat belajar itu tidak hanya terbatas oleh dinding sekolah, melainkan di lingkungan rumah pun, lingkungan teman-teman itu menjadi tempat belajar kalian. Cuman bedanya, kalau di sekolah itu terdiri dari mata pelajaran formal ya, untuk menunjang masa depan. Tapi kalau misalkan di lingkungan sekitar atau lingkungan rumah, itu menjadi transfer ilmu untuk nilai-nilai kehidupan. Jadi, sekali lagi, jangan malas, harus tetap semangat walaupun situasi kondisi pandemi seperti ini. Oke, buat pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi kebugaran jasmani. Berbicara tentang kebugaran jasmani, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benak kalian. Misalkan, apa sih kebugaran jasmani itu? Kemudian, apa sih manfaatnya? Yang ketiga, apa aja unsur kebugaran jasmani itu? Dan materi apa yang akan dipelajari di semester sekarang? Terus Pak, bagaimana cara meningkatkannya? Oke, selanjutnya Bapak akan bahas satu persatu mengenai pertanyaan tersebut. Itu mulai dari definisi dari kebugaran jasmani. Nah, apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani itu bisa diartikan kurang lebih kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam artian, recovery-nya cepat. Jadi cepat pulih kembali. Ketika misalkan Bapak nih, ketika pembelajaran, Bapak menyuruh kalian melakukan lari 5 keliling lapangan sepak bola. Nah, setelah itu Bapak menugaskan kalian lagi push up. Nah, yang disebut bugar itu, kebugaran jasmani itu, kalian merasa enjoy, jadi tidak mudah capek. Kurang lebih seperti itu. Konsep kebugaran jasmani itu meliputi 3. Pertama, yaitu fisik, kemudian fungsi organ, yang ketiga, respon otot. Fisik itu berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ yang berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau sistem kardiovaskular, ya, sistem pernapasan. Terus yang ketiga, respon otot itu berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Dan kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat dari kebugaran jasmani ini? Sebenarnya banyak manfaat kebugaran jasmani. Cuman literatur yang Bapak baca, itu ada kurang lebih ada 10 manfaat dari kebugaran jasmani. Pertama, itu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang tepat, mengurangi resiko obesitas. Nah, ini cocok bagi yang kelebihan berat badan nih, ya. Kemudian mencegah penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Jadi, penyakit-penyakit yang non virus atau non bakteri itu hanya bisa disembuhkan dengan olahraga, ya. Jadi ini bagus nih buat penyembuhan penyakit yang non bakteri atau non virus. Nah, dan di samping 10 manfaat kebugaran jasmani, ada fungsi dan tujuan utama dari kebugaran jasmani ini. Itu kurang lebih ada 5. Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kelentukan persendian. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Keempat, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kelima, atau yang terakhir, mempertahankan dan menyelesaikan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani itu? Ya, kurang lebih berdasarkan literatur yang Bapak baca, itu ada 10. Ya. Yang pertama ada kecepatan atau speed, kemudian kekuatan atau strength, kelenturan, flexibility, daya tahan atau endurance, kelincahan, agility, keseimbangan atau balance, reaksi atau reaction, ketepatan atau akurasi, kemudian ada koordinasi, yang terakhir ada daya ledak otot atau power, ya. Materi yang akan kita pelajari khusus kelas 10 di semester 1 tentunya tidak akan semuanya yang akan Bapak ajarkan. Bapak mengambil 2 unsur kebugaran jasmani, yaitu
kekuatan sama kelenturan atau fleksibilitas. Jadi kekuatan itu apa sih? Jadi kekuatan itu kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Terus bagaimana cara meningkatkannya? Bisa dengan push up, sit up, squat jump, push up contohnya untuk melatih kekuatan otot lengan, ya, bahu juga bisa. Kemudian sit up bagi yang bercita-cita untuk menciptakan perut yang six pack lah, ya. Kemudian squat jump, ini untuk kekuatan otot tungkai dan perut. Kemudian lagi ada back up. Ada back up, ya. Back up itu untuk melatih kekuatan otot punggung. Sekarang cara meningkatkan kelenturan atau flexibility. Ya, Bapak ulangi lagi pengertiannya. Jadi kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam suatu ruang gerak yang seluas-luasnya tanpa mengalami cedera pada persendian otot dan sekitarnya, ya. Jadi kelenturan ini terbagi menjadi beberapa bagian lah, ya. Beberapa komponen yaitu kelenturan otot kaki, ya, kaki, kemudian pinggang, kemudian punggung. Untuk melatih kelenturan otot kaki itu kita bisa melakukan cium lutut lah, ya. Kalian boleh dalam posisi berdiri ataupun duduk selonjoran dengan cara kita menekuk badan kita sampai bawah, ya, sampai menyentuh ujung kaki. Kemudian lututnya jangan sampai ditekuk. Itu pertama. Nah, yang kedua kelenturan otot pinggang. Kelenturan otot pinggang bisa dilakukan dengan cara duduk selonjoran, cuman kakinya tidak dirapatkan namanya. Kemudian dibuka, kakinya dibuka, ya, selebar mungkin. Kemudian kita ambil posisi untuk menyentuh misalkan kaki bagian kiri dulu atau bagian kanan dulu, ataupun bisa seperti ini. Nah, ya, itu. Nah, untuk melatih kelenturan otot punggung itu posisi sama dengan untuk melatih otot pinggang, itu kaki dibuka dan kita dalam posisi duduk, ya. Kemudian kalau bisa berpasangan sih, ya. Nah, nanti kita bungkukan badan ke depan, terus tangan usahakan sampai menyentuh lantai, ya, itu. Atau bisa dengan kita duduk emok lah kalau bahasa Sundanya mah, emok. Kemudian badan coba lentangkan ke belakang, tahan sampai 8 hitungan lah. Itu kalian bisa melakukannya setiap sebelum tidur atau sudah bangun tidur, ya. Oke, mungkin itu saja buat materi kebugaran jasmani yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, ya, dan harus tetap menjaga kesehatan kalian, ya, walaupun dalam situasi kayak gini. Jadi tetap bergerak lah, tetap olahraga, karena Bapak mengutip dari perkataan dosen Bapak nih dulu waktu kuliah, karena orang yang malas bergerak itu sama aja bunuh diri secara perlahan. Oke, tetap semangat olahraga, salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.